sapa kalian dulu nih semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Semangat semuanya ya. Tahu nggak tepuk semangat? Tahu. Ya, coba biar kamu semangat. Tepuk semangat. Semuanya masih pada semangat ya. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih hari ini. Oh ya, sebelum kita mulai ya, ada baiknya kita berdoa dulu. Tapi sebelumnya aku mau tanya, hari ini masuk semua nggak ya? Oke, sip. Kemarin pertemuan sebelumnya nihil, sekarang nihil. Keren banget ini ya. Semoga kedepannya kalian terus ya rajin ya, semangat terus belajarnya. Oke, sebelum mulai ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya, supaya dalam pembelajaran kita kedepannya kita diberikan kemudahan ya, kita diberikan pemahaman ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Silakan boleh ketua kelas Adri, silakan pimpin. Bersiap. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Ya, ada bola di tengah ya. Bekas siapa itu bola? Coba tolong diambil. Ambil. Oke, simpan ya. Nanti kalau udah waktu istirahat dibuang keluar ya. Ya, Ibu mau tanya dulu ya, kemarin pada saat pertemuan berikutnya ini kita sudah membahas apa ya? Kemarin hari Selasa tentang apa? Apa? Organ? Ya, organ pernapasan ya. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian, masih ingat nggak? Organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari apa itu? Hidup, baik, lari, trachea, bronkus, bronkeolus, alveolus. Ya, itu ya urutannya ya. Kalian sudah memahami ya. Pada pembelajaran lalu kita sudah membahas tentang organ pernapasan. Ya. Dan fungsinya ya, jelas kalian sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu mau kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Dimana kalau kita berbicara tentang organ pernapasan ya, seperti minggu lalu kita sudah membahas tentang yang namanya apa? Masalah apa yang terjadi di Kota Depok? Polusi udara yang semakin apa nih? Memburuk. Kira-kira dengan polusi udara yang memburuk itu ada nggak sih dampaknya? Apa dampaknya? Sakit tenggorokan, nafas, kemudian batuk, asma juga. Nah, itu semua masuk ke dalam apa? Penyakit pernapasan. Penyakit yang menyerang organ pernapasan. Nah, pada kesempatan kali ini ya, Ibu akan kita akan masuk ke materi mengenai materi apa ya? Ini mengenai materi gangguan sistem pernapasan pada manusia. Ini materi di kelas 8 ya. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang organ pernapasan, kita masuk ke gangguannya ya. Karena pada organ kita terserang berbagai macam, baik itu bakteri ataupun virus ya, menyerang organ pernapasan kita, akhirnya mengganggu ya.
sistem dan akhirnya terjadilah suatu yang namanya penyakit. Ya, kemudian kalian harus tahu juga untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, kalian bisa perhatikan di layar InFocus, ya. Ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan di sini, ya. Yang pertama dari kegiatan audiovisual, di mana nanti kalian akan menyimak video, ya. Dan di sini kalian akan bisa menjelaskan tentang apa sih itu gangguan pada sistem pernapasan dan penyebabnya, ya, secara benar. Kemudian dari setelah nanti kalian akan melakukan studi literatur, ya, di mana kalian nanti akan bisa menganalisis penyebab peningkatan penyakit ISPA, ya, karena sekarang ini kita banyak setelah terjadi polusi udara, ya, di Kota Depok, ya, yang semakin buruk itu berdampak pada peningkatan yang namanya penyakit ISPA di Kota Depok, ya. Dan ini bisa kalian laksanakan dengan cara kolaborasi, ya. Lalu ada tujuan yang ketiga di sini, kalian bisa mengikuti kegiatan yang namanya diskusi. Nah, di sini nanti kalian bisa memiliki kesadaran tanggung jawab, ya, bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan secara tepat. Ya, inilah tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah, seperti biasa pada saat pembelajaran Ibu akan menjelaskan juga bagaimana sih tahap pembelajaran kita pada hari ini, ya. Di sini nanti, ya, Ibu tayangkan video pendek dan pemaparan mengenai LKPD. Nah, di sini berisi aspek literasi yang harus kalian laksanakan, ya, melalui literasi dan audiovisual. Kemudian kalian juga nanti akan melaksanakan tes di awal, ya, berupa pre-test dan post-test itu sebagai nilai pengetahuan kalian, ya. Lalu juga ada penugasan kelompok dengan presentasi di melalui LKPD ini juga bisa Ibu laksanakan sebagai penilaian pengetahuan, sikap maupun keterampilan, ya, dalam diri kalian. Jadi selama pembelajaran tolong, ya, dari mulai sikap kalian Ibu akan nilai keterampilannya dan juga pengetahuan. Oke? Nah, yuk, saatnya kita ice breaking. Nah, supaya kalian lebih konsentrasi lagi, bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, kita adakan game sebentar, yuk. Boleh, ya? Ayo, mau? Semangat dong. Ya, coba ini Ibu mau mengadakan games, ya, ice breaking. Ini berupa games di mana tujuannya adalah ingin membuat konsentrasi kalian itu kembali lagi, ya. Coba semuanya berdiri. Namanya games apa ini? Hand up and down, ya, silakan. Sekarang Ibu nyuruh kalian untuk bergandengan tangan. Ya, laki-laki dengan perempuan. Nggak usah, ya, jadi laki-laki dengan laki-laki aja, ya, perempuan sama perempuan. Sudah bergandengan tangan? Mempererat suatu pertemanan, ya, dengan cara bergandengan tangan. Nah, oke. Ya, sekarang kita bisa mulai, ya. Oke, sekarang semuanya kalau Ibu suruh kalian angkat tangan. Angkat tangannya ke atas. Ya, angkat tangannya ke bawah. Atas. Bawah. Ya, oke, kompak bisa, ya. Sekarang Ibu suruh kalian ke kanan. Ke kanan. Oke. Kemudian ke kiri. Oke, kiri. Awas jangan sampai jatuh. Jaga keseimbangan, ya. Oke. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Oke, bisa, ya. Pasti. Sekarang Ibu minta kalian, ya. Kalau instruksi Ibu bilang ke atas, kalian kebalikannya, ya. Ya. Memperagakan tangannya ke bawah. Kalau instruksi Ibu bilang ke kanan, kalian memperagakan tangannya ke kiri. Siap konsentrasi? Siap. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sip. Atas. Atas. Bawah.
Oke, konsentrasinya ya. Bawah, bawah, kanan. Iya. Kita kanan. Oke, kita mulai lagi biar kompak. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Atas, bawah, bawah, atas, kanan, atas. Lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bawah, atas, kanan, kiri, kanan, atas, bawah, bawah, kiri. Oke deh, kita beri tepuk tangan. Kembali. Ya, mudah-mudahan konsentrasi kalian kembali ya. Oke, siap mengikuti pembelajaran hari ini? Mana suaranya? Siap tidak? Semangatnya. Aduh, ini bikin kami pecah. Oke, kalian sudah have fun ya dengan ice breaking. Kemudian let's do the pre-test. Ya, ada diawali dengan yang namanya tes pre-test. Di sini tentang penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan. Ya, Ibu mau coba kalian untuk mengikuti pretest berikut. Ada pertanyaan pertama. Ya, perhatikan data nama penyakit tersebut. Nah, menurut kalian mana sih penyakit yang termasuk ke dalam sistem pernafasan? Nomor berapa? Mau dari mana? Belajar dari ibu. Hah? Baca. Oh, udah baca-baca ya? Ih, keren. Kemarin Ibu suruh kalian baca kan? Ya. Kalau kalian udah baca, luar biasa. Ya, jawabannya apa? B. Ah, D. Nomor 4 dan 5. 145. Bener nggak ya? Ya, next selanjutnya ada pertanyaan nomor 2. Kalian biasa menggunakan masker nggak? Kalau selama COVID sudah kenyang ya pakai masker ya? Ya. Tapi ya sekarang kan masih kelihatan ya polusi di mana-mana. Ada baiknya kalau kalian keluar itu menggunakan masker ya. Penggunaan masker saat berkendara itu dapat membantu menjaga sistem pernapasan. Kenapa? Coba. A. Masker dapat mencegah kerusakan paru-paru akibat aliran udara yang bergerak cepat masuk ke dalam tubuh. Kelihatan ya? Hah? Apa? Itu apa? Tidak dapat masuk. Kok kompak sih jawabannya? Hah? Gak ada yang beda-beda apa jawabannya? Menurut kamu apa? C. Betul nggak sih? Ya, oke. Coba kita lihat jawabannya. Coba sekali lagi. Ada cara untuk memelihara organ pernapasan. Yang benar yang mana menurut kalian? Apa tuh? Ya? B apa D? B apa domba? B. Membiasakan perilaku hidup bersih, betul tidak ya?
bisa semua? Luar biasa deh. Oke. Nah, berikut coba anak-anakku sekalian, coba kalian lihat ada tayangan ya. Tayangan video pendek di sini. Coba kalian amati dengan seksama kira-kira apa sih isi dari tayangan video tersebut? Kok kayak horor ya suaranya? Bagus. Ya. Nah, sudah menyaksikan tayangan video? Tadi yang kalian lihat, ya kira-kira informasi apa yang kalian dapat? Ya, yang kalian lihat apa tadi barusan? Ada berbagai macam gangguan ya, yang merusak apa? Organ, namanya story organ tadi ya, yang merusak berbagai macam organ yang ada di tubuh kita. Kenapa kok bisa rusak ini? Makanya nggak sehat apalagi. Kok diminum masuk kenapa? Gimana cara minumnya ya? Apalagi kira-kira? Ya ada yang merokok. Nah, tadi ada
gula-gulaan, kemudian ada pola makan gak sehat, itu bisa mempengaruhi ya daya kerja organ tubuh kita. Lama-lama organ juga akan memberontak ya, akan merasa yang tadinya dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, lama-lama kalau dikasih asupan yang nggak bagus, yang nggak baik untuk tubuh kita, kan lama-lama dia juga akan rusak ya, akan menolak semuanya dan berakibat apa? Jadilah penyakit ya. Seperti kemarin waktu 2 pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang berbagai macam gangguan ya, masih bisa bilang dampak yang terjadi di Kota Depok, yaitu dampak apa? Polusi udara ya, yang cukup buruk, cukup tinggi, akhirnya berdampak pada kesehatan kita. Nah, salah satunya polusi tersebut bisa berdampak atau bisa menyebabkan penyakit ya, yang namanya penyakit apa? ISPA ya, kita lihat ya, ISPA singkatan infeksi saluran pernapasan akut. Kalau medis biasanya lebih disebutnya infeksi saluran pernapasan atas. Kenapa? Karena yang diderita itu atau yang dirasa bagian pernapasan atas aja ya, baik itu hidung, mulut ataupun kerongkongan yang dirasa, tenggorokan ya, maaf ya, yang dirasakan. Nah, di sini kita lihat ya, ada infografis tentang kualitas udara ya di Kota Depok itu sangat meningkat buruk ya, dan ini berdampak pada indikasi penyakit ISPA ya. Bisa kelihatan nggak sama kalian? Kelihatan ya. Seperti wali kota Depok, siapa namanya? Ya, Muhammad Idris ya, ada mengungkap berbagai macam kasus pasien penyakit ISPA ya, di wilayahnya di tengah isu polusi udara ya. Dan ini menyebut bahwa kenaikan kasus ISPA di Kota Depok itu berapa persen nih? Menurut infografis ada berapa persen kenaikan? Ada 200% kenaikan ya. Wah, luar biasa ya. Nah, ini ada beberapa kasus pernapasan penyakit ISPA ya. Itu mencapai 8.698 kasus ya. Nah, itu ISPA yang terjadi pada balita maupun pada usia yang lebih dari 5 tahun. Kira-kira ada perbedaan nggak kasus yang terjadi pada balita dengan orang dewasa? Ada perbedaan jumlah kasusnya nggak? Lebih banyak mana? Balita ya. Kenapa balita lebih rentan? Kenapa? Lemah, apanya lemah? Imunnya juga ya, tidak lebih baik dari orang dewasa. Oke. Nah, kalau kalian pernah merasakan dulu ya, sebelumnya kemarin kalian ada punya rasa ya, rasa batuk, pilek, flu dan sebagainya, bahkan demam ya, berhari-hari kalian pernah nggak masuk kan? Ya, pernah nggak ngalamin satu kelas itu bisa sekitar 10 lebih itu yang nggak masuk? Pernah. Itu kenapa? Ini lagi booming-boomingnya namanya kasus ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut di Kota Depok ya. Gejalanya bisa kalian lihat ya di sini. Kemudian selain ISPA, apa aja sih penyakit sistem pernapasan? TBC, pneumonia, TB, asma, emfisema, kanker paru-paru, COVID-19. Oke, kalau COVID kita sudah melewati ya masa itu ya, dimana kalian harus belajar di rumah selama berapa tahun? Itu kalian dari SD ya tadi ya? Iya. Di SD ya? Enak gak belajar di rumah? Enak lah? Enak kan ketemu sama teman-teman ya? Bisa bercanda ya? Oke, next lanjut lagi kita ke tugas LKPD. Nah, di sini Ibu minta kalian bentuk kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Coba dibentuk kelompok satu mulai dari sini aja. Ya, silakan. Bentuk kelompoknya. Ayo semangat. Ya, kamu
Nomor 1 mana? 2, 3, 4, 5. Oke, lengkap ya semua personilnya ya. Oke, seperti kemarin ya pertemuan sebelumnya, kita akan adakan tugas kelompok melalui LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ini akan dibagikan pada masing-masing kelompok ya. Oke. Silakan. Iya, sama. Iya, terus sini. Nah, perhatikan semuanya ya. Pada lembar LKPD di situ ada link di mana kalian harus membaca sebuah artikel. Ya, artikel di sini adalah tentang polusi udara yang menyebabkan penyakit ISPA yang dilakukan pemerintah Kota Depok, Tangsel, dan sekitarnya. Ini ada pendapat atau curahan ya dari Wali Kota Depok mengenai tanggapan dari kejadian kasus penyakit ISPA. Ya. Kalian baca artikelnya dengan teliti, kemudian di bawahnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaannya silahkan kalian diskusikan sesama kelompok ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup nggak ya? Cukup lah, cuma sedikit. Soalnya di sini kita langsung ada interaktif ya, game. Ya, silakan 10 menit aja untuk menjawab pertanyaan. Nanti setelah itu selesai, masing-masing ketua kelompok ya memaparkan hasil diskusi melalui LKPD. Ya. Boleh mungkin ke depan? Sini. Diskusi. Ayo, di halaman berikutnya kita belajar ya. Belajar yang harus kalian baca tentang dampak penyakit. Jangan lupa ditulis sama kelompok kelasnya ya. Dan di nomor terakhir ada kesimpulan yang harus kalian isi ya. Berdasarkan artikel yang kalian baca.
Menurut kita tulisannya bagus sekali ya. Ayo diskusikan ya. Coba cek semuanya bikin loh. Ayo. Semuanya coba dibaca. Kalau apa dicatat juga nggak apa-apa. Ini bisa dibaca. Bulannya apa? Baca. Kelompok satu bagaimana sudah? Ya, kenapa? Benar-benar balik kamar mandi terus. Jadi kelompok 4 sudah? Oh, 3. Kesimpulan. Kesimpulan isi dari aktivitas apa kalian terus? Dibaca dengan baik.
menurut pendapat kelompok kalian masing-masing. Dan kamu kapan? Ayo diskusi sama teman-temannya. Ya. Terima kasih teman-teman. Siapa? Sudah? Kelompok 5 tuh sudah beres tuh. Kelompok 4 gimana? Oh, OTW. Kelompok 3? Masih OTW. Ayo. OTW-nya jangan sampai nyasar ya. Kelompok 1 dan kelompok 5 sudah selesai. Kelompok 2, 3, 4 segera. Ini kapan sih? Kamu begini sama Oke, 4 sudah. Tinggal tunggu yang 2 sama 3 udah. Udah? 2 udah. Ngomong 3 udah. Berarti tinggal ngomong 2 ya? Masing-masing kelompok sudah menentukan ketuanya ya. Oke, semuanya. Sudah? Kita. Kelompok 3 bagaimana sudah? Oke, kita sekarang seperti semula lagi. Coba ngomong 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah membaca artikel? Kira-kira apa isi artikelnya tentang apa? Ispa di mana? Oke, sekarang Ibu mau kalian presentasikan hasilnya ya. Tapi Ibu minta tolong masing-masing kelompok ya yang mempresentasikan ya. Coba berdiri masing-masing ketua kelompoknya. Mana kelompok 3 ini? Kelompok 3. Ayo sini kelompok 5 mana? Sini. Ayo
Oke, dari artikel yang kalian baca di LKPD ada beberapa pertanyaan yang kalian jawab ya. Ini adalah pertanyaan kelompok. Ya, coba dari hasil diskusi, adakah keterkaitan antara tingkat polusi kota Depok dengan peningkatan pasien ISPA di beberapa daerah di kota Depok? Coba, Ibu minta dari kelompok 3, ada nggak sih keterkaitan antara tingkat polusi udara di kota Depok dengan peningkatan pasien penyakit ISPA di beberapa daerah di kota Depok? Coba dibaca, kemudian kalian suaranya agak keras ya kelompok 3. Sangat terkaitan karena belakangan ini kita pernah merasakan berbahaya juga sekolah karena infeksi virus yang menyerang organ pernapasan di ISPA. Jadi salah satu penyebabnya adalah peningkatan polusi udara yang semakin buruk di kota Depok. Ada keterkaitannya? Ada, oke. Tadi sudah dijelaskan ya. Oke, kelompok 3. Kemudian, Ibu minta kelompok 5. Bagaimana pendapat kelompok kamu? Kaitan pasti ada, karena jumlah pasien penyakit ISPA di RS maupun puskesmas masih meningkat karena bertambahnya polusi udara yang memburuk. Hal itu berdampak buruk pula terhadap kesehatan pernapasan. Ada dampaknya ya terhadap kesehatan. Itu dari kelompok 5. Kelompok 1 bagaimana? Di sini ada keterkaitan karena kita tahu polusi udara yang buruk di kota Depok berdampak pada peningkatan pasien penyakit ISPA di setiap tempat RS maupun di puskesmas. Hal ini bisa kita lihat dari artikel yang kami baca. Yang sudah kalian baca ya, ada tingkat keterkaitan ya antara pasien dengan peningkatan polusi udara. Kemudian kelompok 2 Ada karena adanya peningkatan polusi di beberapa daerah Depok, banyak orang terjangkit penyakit ISPA. Oke. Lagi yang belum kelompok 4. Bagaimana pendapat kelompok 4? Tentu saja ada kaitannya seiring utamanya polusi udara yang buruk di kota Depok. Banyak sekali masyarakat terinfeksi penyakit ISPA, terutama terjadi paling banyak kasus pada anak balita dan lansia. Itu kasusnya anak balita dan lansia. Nah, jadi kelompok 1, 2, dan 3 itu Ibu lihat kayaknya memang hampir memang semuanya ya menjawab ya ada keterkaitan ya antara tingkat polusi udara di kota Depok dengan peningkatan pasien ISPA ya yang ada di beberapa daerah kota Depok. Oke, kemudian ada pertanyaan nomor 2. Boleh gantian temennya ya? Gantian temennya boleh? Ya, jangan gitu aja. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, jika kalian ya, mungkin ini pengalaman ya, pengalaman kalian pernah terjangkit ISPA. Perhatikan ya. Kira-kira kalau kalian menderita ISPA, langkah utama atau bagaimana cara kalian untuk bisa mengobati penyakit tersebut? Dengan cara apa? Coba kelompok 2. Bebas minum obat antibiotik dan memakai masker jika ingin berpergian. Mengambil antibiotik, mengunjungi dokter, sama memakai masker jika bepergian. Itu pendapat dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 4? Cara mengobati ISPA pertama benar minum antibiotik dan vitamin, istirahat dan makan dengan teratur. Istirahat, makan dengan teratur. Itu tambahannya ya. Oke, ada tambahan lain lebih dari kelompok 1 apa? ISPA bisa disembuhkan apabila kita dengan beristirahat,
makan makanan bergizi Banyak istirahatnya ngapain? Tidur ya. Berobat ke dokter apalagi? Oke, tambahan lagi mungkin di kelompok 5. Menurut kelompok kami, cara mengobati penyakit ISPA yaitu selalu menjaga kebersihan, minum asupan vitamin dan berolahraga. Menjaga kebersihan, ya. Berarti kan untuk menghindari berbagai macam polusi ya. Berolahraga satu lagi. Olahraga, minum asupan vitamin. Asupan vitamin. Kelompok 3 bagaimana? cara mengobati ISPA diantaranya adalah istirahat, minum vitamin, dan jaga imunitas, olahraga, serta makan makanan yang bergizi. Oke, sip semuanya. Sebenarnya jawaban dari tiap-tiap kelompok sudah mengacu ke cara hidup sehat ya. Jadi yang paling benar ya. Yang pertama apa sih cara yang paling tepat kalau kita mengidap penyakit ISPA? Istirahat. Ya istirahat, ya, berbaring, ya. Kemudian jangan lupa asupannya ya, asupan vitamin, ya. Kemudian apalagi jaga pola makannya, makan makanan yang bergizi. Kemudian apa? Berolahraga secara teratur, apalagi? Antibiotik, ya boleh. Kalau kalian nanti sudah mungkin sudah beberapa minggu sudah tidak, masih berasa ya penyakitnya masih nggak hilang, bisa kalian menghubungi dokter ya. Nanti dikasih antibiotik, ya. Oke. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Oke, berurutan deh. Bagaimana hasil kesimpulan kelompok 1? Yang lain, dengarkan. Kasus ISPA kini makin memburuk hingga 100 sampai 200%. Di 2022 ini kasus ISPA lebih ekstrim daripada di tahun 2022. Kasus ISPA di rumah sakit rata-rata naik dan Oke, jadi kelompok 1 mengambil kesimpulan bahwa dari tahun 2002 sampai 2003 ada kasus peningkatan ya, yang sangat signifikan. Sampai berapa persen? 100 sampai 200%. Sampai 200%. Oke, kesimpulan dari kelompok 1. Oke, kelompok 2 bagaimana? Kesimpulannya dimulai dari sampai meningkatkan yang terjangkit penyakit ISPA awalnya di ISPA naikkan. Jika sudah terjangkit itu berbuatlah puskesmas dan Minum obat antibiotik berobat ya. Berarti kamu lebih ke upaya dalam menangani penyakit ISPA ya. Oke. Kemudian kelompok 3 bagaimana? Masuk kategori sedang. Itu yang tahun berapa? Di artikel coba dilihat. Oke. Itu aja. Oke. Itu kebanyakan ungkapan dari wali kota ya. Itu bebas. Ayo, kelompok 4 gimana nih? Polusi udara di Depok sedang meningkat dan itu bisa menyebabkan penyakit ISPA. Kondisi ISPA semakin banyak dan bisa meningkat. Kita harus membuat pola hidup yang teratur. Oke. Itu pola hidup teratur ya. Gimana dari kelompok 5 simpulannya? Kita harus selalu menjaga kebersihan. Itu yang mana? Kesimpulan? Oh, berarti masih pertanyaan kedua. Menjaga pola hidup ya. Oke deh, gak apa-apa. Ayo. Nah, itu tadi ya hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya, kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, dari diskusi ini mungkin ada yang mau bertanya? Iya. Iya, Raka, ada apa mau nanya apa? Sebenarnya penyakit ISPA itu menular apa tidak sih, Bu? Oke, supaya Raka nanya katanya ya. Sebenarnya penyakit ISPA itu menular nggak sih? Ada yang bisa jawab? Menular nggak ya? Jawab dong, menular nggak? Menular ya Raka ya. Karena kan ISPA itu disebabkan oleh yang namanya virus ya. Virus itu kan berterbangan di udara ya. Jadi kalau kalian Fajar, tolong dengarkan. Ya. Jadi kalau kalian terjangkit kena ISPA,
tolong jangan dekat-dekat dengan orang yang sehat ya, karena nantinya akan tertular. Jadi sebaiknya kalau kalian batuk, gimana cara batuk yang baik? Ya, nutup ya begini ya. Coba gimana caranya? Ya, nggak begitu. Gimana cara supaya kalian batuk nih, mau batuk gimana caranya? Tutup ya. Ini batuk berjalan aku bukan. Batuk aja kayaknya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, saya silakan. Mau nanya apa? Bu, ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut. Perbedaannya dengan kronis apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Elsa nanya. ISPA itu infeksi pernapasan, infeksi saluran pernapasan akut, ya. Apa bedanya dengan kronis? Ada yang bisa jawab nggak? Kronis, ada istilah akut, ada istilah kronis. Ada yang bisa jawab? Ya, kalau akut ya biasanya bersifat sementara ya, bersifat sementara dan biasanya menjalan secara cepat, tapi bisa hilang. Tapi kalau akut biasanya penyakitnya sudah menjalan ke organ bagian bawah dan biasanya itu agak lama memang diobatinnya, ya, seperti sesak nafas dan sebagainya. Tapi kalau untuk ISPA kan masih bisa diatasi ya, paling sekitar kurang lebih 2 minggu itu bisa hilang. Ya. Itu ya saya. Oke. Dari yang tadi Ibu amatin, bentar. Ibu mau kasih skor buat masing-masing kelompok ya. Oke. Tadi kelompok 1, oke, Ibu kasih nilai maksimalnya ya. Ibu kasih nilai 100 deh. Oke. Kelompok 2, tadi dulu Ibu lihat lagi catatannya. Kelompok 2 oke lah, sip. Yes. Kelompok 3 ada sedikit agak goyang ya. Di kesimpulannya boleh sedikit ya. Kelompok 4 tadi nilainya oke, bagus. Kelompok 5 juga agak goyang di kesimpulannya, gak apa-apa ya. Goyang. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ibu punya quiz interaktif di sini. Tetap jawabnya bareng sama teman-teman ya. Nah, Oke. Nah, di sini ada spin games ya. Nanti akan berputar sesuai dengan keinginan kalian ya. Kalian kalau bilang stop, dia akan stop ya. Oke, mungkin langsung aja dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kaget. Coba boleh stop bilang? Stop. Nomor berapa? Nomor 2 ya. Kita lihat pertanyaan nomor 2. Ya, wis. Pertanyaannya nilainya 2 kali lipat loh. Ya, Ibu kasih poin 100 kalau buat kalian menjawab pertanyaan yang benar. Nah, ini ada soal pola kebiasaan yang seperti apa menurut kalian yang dapat merusak organ pernapasan. Silakan kelompok 1 didiskusikan. Jangan lama-lama. Oke, silakan. Jawab. Oke, Adam boleh berdiri. Pertama, merokok terus. Merokok terus ya. Ya, kebiasaan merokok gitu. Terus apa lagi? Makan tidak teratur. Makan nggak teratur. Organ pernapasannya. Terus menjaga pola makan. Apa lagi? Ya. Yang paling ini adalah kamu lebih ke merokok. Itu pola kebiasaan yang nggak baik. Ya. Oke. Menghirup polusi juga ya, jangan. Maksudnya menghindari ya. Oke, sip, betul ya jawabannya untuk kelompok 1. Apa kelompok 4? Belum ya. Oke, tadi nilainya berapa ya? 200.
100. Kan tadi ada keterangan nilai 2 kali lipat ya, berarti ditambah 200. Oke, sip. Oke. Is. Udah dateng deh. Oke, langsung ya di spin yang kedua. Untuk kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2 silakan. Stop ya. Nomor 8 itu pertanyaannya adalah, nah, menurut kalian kira-kira siapa aja sih orang yang rentan terkena ispa? Kalau siapa aja berarti kan lebih dari satu ya jawabannya ya. Kalau nggak bisa jawab loh. Kelompok lain loh. Oke, sudah ketemu jawabannya. Apa? Berdiri. Apa ya? Apa? Orang yang rentan terkena ispa ialah orang yang sering merokok dan pola hidupnya tidak teratur. Betul nggak? Sering merokok, pola hidupnya nggak teratur. Itu terkena ispa. Ya. Hah? Lebih kemana ya? Kita mengarahkannya. Lebih ke orangnya, bukan ke pola apa namanya? Pola kebiasaannya. Jadi dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan. Duluan ya. Apa? Balita dan Nasia. Oke sih. Kelompok berapa? 4. Maaf ya, kelompok 2 ya. Oke, lanjut lagi. Next ke kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 boleh di stop ya. Udah belum? Galak bener. Pertanyaan nomor 7. Nah, loh. Selain ISPA, tadi ada penyakit gangguan pernapasan lainnya yaitu pneumonia. Tadi ada beberapa yang Ibu tampilkan di PowerPoint tentang penyakit pernapasan. Apa yang kamu tahu tentang pneumonia? Ya, berdiri. Menurut kamu belajar ya? Boleh. Kamu baca bahasa Arab ya? Kemudian itu apa? Bagaimana kelompok 3? Pneumonia adalah penyakit apa itu? Disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur seperti Prion. Baca ya? Ini baca ajar ya? Apa? Gak apa? Suaranya kedengeran gak ya? Ya, itu tanya, pneumonia itu penyakit pernapasan sebabnya kenapa? Bakteri. Ya, biasanya menyerang apa? Terjadi apa di organ? Ayo, kelompok lain boleh?
udah bagi 2 ya. Bagi 2 ya. Boleh dong. Adil ya. Oke, kelompok 2 berapa? Kelompok 3. Oke, sekarang balik lagi yang belum kelompok berapa? 4 belum ya? 4 udah dapat nilai. Nggak usah. Tiga. Belum? Udah tadi ya? Oke, lagi. 5 udah belum? Apa ibu lupa ya? Oke, kita lanjut di nomor 5. Apa soalnya? Nah, ini gampang. Ya, kelompok 4. Bagaimana sih cara kalian menjaga kesehatan pernapasan? Ayo, jangan marah-marah nanti diambil. Jangan marah-marah ya, jawabannya apa? Tidak merokok, olahraga pagi, Kamu olahraga pagi doang. jogging, rajin olahraga, mempunyai pola hidup yang teratur, seperti bangun pagi, olahraga pagi, makan yang sehat. Gimana teman? Oke, nggak apa-apa deh. Gua anggap betul ya. Walaupun ada tambahan apa ya? Tidur yang teratur. Tidur teratur. Apa nambah apa lagi? Memakai masker di luar ruangan. Menjaga kesehatan pernapasan. Oke, yaudah nggak apa-apa, kasih aja ya. Ya. Kelompok berapa? 4 ya. Bagi 2. Boleh deh bagi 2 deh. Oke. Kelompok 5 tadi nambahin aja ya. Oke, lanjut lagi yang belum kelompok berapa? Kelompok 5 boleh. 6 udah belum? Bener belum ya? Salah 6 ya? 6. Maaf ya, 6 ya. Tadi 6 ya? Wah, ini pertanyaan yang menjurus ke pemikiran licik ya. Mencuri skor kelompok lain. Coba. Jangan lihat dong. Ayo please, jangan baca. Kamu harus bisa mengungkapkan pendapat. Ayo, apa yang kamu tahu tentang penyakit ISPA? Nah, tadi kita dari awal sampai akhir ngomong ISPA loh. Kalau nggak ada, kalau misalkan kelompok ini benar jawabnya, berarti dia berhak mencuri dari kelompok yang lain, betul? Nilainya. Ayo, kelompok 5, bagaimana jawabannya? Silakan. ISPA itu virus. Hah? Masa ISPA itu virus? Apa ya? Pertanyaannya diulang lagi ya. Penyakit yang Ya. Sebabnya kenapa? karena polusi bakteri dan molekul tidak teratur. Oke, gimana teman? Tapi kamu bisa mencuri skor dari temannya. Mau curi skor dari kelompok berapa?
bawah sampai baper nanti ya. Oke. Yang jawab 3 orang. Mohon maaf ya kelompok 1. Berarti diambil 100 ya. Berarti ini jadi 50 aja Ibu. Oke, teman-teman semuanya. Ibu pengen lihat ya skor akhir dari kelompok ya. Udah. Setelah ini tidak ada baper-baperan ya. Tetap Oke, kelompok 1 berapa skornya? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 250. Kelompok 5? 40. Berapa? 240. Loh. Maling. Tipis ya? Oke. Ya, di sini yang memperoleh nilai yang paling baik itu jatuh pada kelompok mana yel-yelnya? Coba yel-yelnya. Iya, coba kita ya, boleh. Ada WA aku. Ada WA. Sekarang kelompok 4 kita beli tabung jempol. Kamu hebat, kamu mantap, kamu keren. Kayaknya kalau udah berkompetisi kayaknya benar-benar takut ya, sopan ama ya. Nggak kenal teman, nggak kenal lawan. Iya. Oke deh. Oke, teman-teman semuanya, anak-anakku. Ya, anak-anakku sekarang perhatikan ya. Jadi pada hari ini ya, kesimpulan pembelajaran hari ini ya, kita membahas tentang penyakit atau gangguan tentang sistem pernapasan. Ya, gangguan dalam arti terjadi sesuatu terjadi sesuatu gangguan ya, terjadi sesuatu fungsi pada organ kita yang tidak melakukan kerja dengan optimal ya, makanya di sini terjadilah suatu gangguan ya. Di antaranya ada penyakit ISPA yang tadi sudah kita bahas ya, apalagi TBC, pneumonia, bronkitis, asma, emfisema, kanker paru-paru dan COVID-19. Dan bagaimana cara kita untuk menghindari ya ataupun menjaga organ pernapasan kita dengan cara apa? Ya, menghindari rokok ya. Kemudian lakukan kegiatan berolahraga, hindari paparan polusi ya, serta menghindari infeksi. Infeksi itu banyak yang misalkan kalian harus bisa menjaga kesehatan makanan ya. Makanan harus steril, tidak terkontaminasi oleh bakteri ya ataupun virus di luar. Jadi benar-benar kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian ya. Kemudian, di akhir ini Ibu akan mengadakan post test. Silakan boleh diambil handphone kalian. Benar. Nah, kita akan mengadakan post test lewat visual. Ayo kita lihat jawabannya kita aja. Ada sekalian. Buka yang hijau. Aku hilang. Ada orang. Nggak ada orang. Ali kopinya mana nih? Itu ya. Oke, kalian sudah ambil handphonenya masing-masing?
Masih loading ya. Oke, Ibu sudah mengirimkan link ke grup ya. Kalian silahkan join. Yuk, join. Mana nih belum ada yang muncul? Lagi nih lagi yoga. Ayo pada nyampan. Tuh, pada kirim emot semua deh. Kok malah pada rusuh ya? Oke, baru 14 nih. Hei, udah dong, jangan ribut, Kayaknya ini masih efek dendam ya. Sudah, yuk. 3 siswa lagi yang belum masuk. Nih siapa sih? Ibu kelihatan nih orangnya nih ya. Pajak. Oke, semua udah join? Masih belum? Oh iya. Mana? Siapa yang belum selain Indonesia? Udah? Oke ya, kita mulai ya. Siapa sih kita? Oke, kita mulai ya. Udah, ada yang berisik. Silakan kerjakan.
Yuk, sebagian besar sudah selesai. Nanti yang belum. Oke, sudah semua ya? Wow. Yuk, Abrisa segera. Sapiero, Rifki. Ayo Raka. Oke, kita sudah ketemu ya di sini ya. Sudah ketemu leaderboardnya. Ya, dari peringkat pertama sudah kelihatan ya, ada Anugrah, ada EL. Oke. Udah ya, kita close. Oke, sip. Udah semua ya? Oke, setelah kalian sudah melaksanakan post test, ya lanjut sekarang ya mengenai refleksi. Coba, senyum dong, manisnya mana? Apa yang kalian rasakan hari ini? Senyum dong, bahagia nggak? Seneng nggak? Ya, mudah-mudahan happy semua ya. Oke, aktivitas kesukaan kalian selama mengikuti pembelajaran ini apa? Kira-kira? Ada yang senang main bisnis. Ada yang senang main game juga. Ada lagi? Oh itu oke. Kemudian hal apa yang kalian pelajari hari ini? Banyak hal materi tentang tentang gangguan pernapasan, penyakit, terutama kita membahas penyakit ya. Kemudian ada nggak kesulitan selama kalian menghadapi pembelajaran hari ini? Ada nggak? Masa sih? Hebat banget ya jawabannya ya. Oke, nanti kalau misalkan kalian punya kesulitan ya, tolong segera berdiskusi lagi sama teman atau boleh nanti tanya ke ibu ya. Oke, nanti minggu depan ibu mau memberikan tugas sama kalian ya. Nanti kalian silakan lakukan survei ataupun kalian mengidentifikasi berbagai macam penyakit sistem pernapasan, kemudian kalian buat tabel hasil laporannya berupa nama penyakitnya apa, kemudian ada bagian ataupun organ yang diserang itu bagian mana, penyebabnya apa, akibat yang terjadi pada tubuh kalian apa, dan apakah jenis tersebut
menular atau tidak. Nanti dibuat bagan seperti ini ya. Oke, nanti untuk formatnya Ibu akan kirim ke grup ya, kalian ya, untuk tugas minggu depan. Oke. Nah sekian mungkin untuk pembelajaran kita hari ini ya. Semoga semuanya bermanfaat. Nah ini kata si Doraemon bilang, bayangin kalau ntar teman-teman kamu bisa berhasil, tapi kamunya enggak. Apa yang kamu rasain? Sakit, malu, pasti. Makanya solusinya kalian harus belajar. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kalian akan mudah memahami semua pembelajaran di hari ini dengan baik. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta tolong wakil Kenzi silakan menutup dengan doa pada pembelajaran hari ini. Silakan Kenzi. Bersih ya. Doa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam